Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di Kana Bola Plus. Jadi hari ini saya mau buat preview pertandingan antara Persib menghadapi Persebaya yang akan berlangsung tanggal 12 September 2025 yang terjadi di pekan kelima. Langsung aja kita masuk ke intronya. Oke, baiklah. Jadi setelah kemarin ada FIFA Matchday 2 kali Indonesia bermain di tanggal 5 dan tanggal 8 menghadapi Taiwan atau China Taipei, yang kedua menghadapi Lebanon. Setelah itu langsung aja lanjut di BRI Super League atau yang dulu kita kenal dengan nama Liga 1 akan segera bergulir, dan di hari Kamis sudah ada Matchday yang dibuka pertandingan Semen Padang menghadapi PSPS Biak. Lalu untuk Persib menghadapi Persebaya adalah big match yang sangat ditunggu-tunggu untuk semua fans bola sepak bola Indonesia. Ini ibaratnya pertarungan atau perseteruan antara dua bersaudara yang masing-masing supporternya memang saling berikatan yang kuat. Jadi setelah kemarin sempat ada kubu-kubuan, bobotoh Persib bonek Persebaya berhadapan dengan Jackmania Persija dan juga Aremania dari Arema Malang. Setelah itu ada konsolidasi bahwa setelah peristiwa Kanjuruhan itu semua permusuhan atau pertikaian seharusnya dilepaskan saja, dilupakan, perdamaian yang harus diutamakan. Jadi sepak bola adalah menyatukan semua perbedaan. Meskipun banyak riak-riak atau kikisan-kikisan yang ada di level yang terbawah ya. Untuk di level atas sih semua sudah berdamai. Untuk level bawah masih agak sedikit ya, antara perbatasan, antara masih beberapa match terlibat juga, meskipun di musim ini masih diberlakukan oleh Ketua I-League Ferry Paulus bahwa tidak ada atau belum ada lagi untuk away day untuk supporter tim tamu. Jadi untuk supporter tim tamu yang ketahuan away days akan dihukum klubnya maupun si supporternya pasti akan tidak diterima oleh supporter tuan rumah apabila datang ke stadion lah. Misalkan ada acara nobar, mungkin itu masih bisa dikoordinasikan. Oke, langsung aja kita masuk ke preview pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya. Setelah kemarin jeda sebelum bursa transfer ditutup, Persib berhasil mendatangkan 2, 3 sampai 4 pemain baru. Yang paling terakhir adalah kedatangan daripada Eliano Renders dan juga Tom Haye. Ada tambahan 2 nama yang akhirnya tidak diperkenalkan, meskipun sempat isunya beberapa rumoris atau para pembuat isu yang benar-benar A1 gitu. Nama Asnawi Mangko Alam dan juga Joy Pelupesi katanya memang akan di-renegotiate pada putaran kedua atau pada akhir musim depan. Artinya Persib sudah minimal mengikat 2 pemain ini meskipun secara verbal. Artinya untuk pemain yang masih terikat kontrak, ada skema-skema yang harus Persib lakukan ini, tapi baru sebatas rumor dan isu ya, karena Persib tidak ada sedikit pun mengucapkan 2 nama terakhir. Tapi rumor di Indonesia ini sudah seperti rumor di luar negeri sana yang sering disebutkan oleh Fabrizio Romano ya. Buktinya Tom Haye dan Elian Renders, meskipun banyak yang tidak percaya dengan isu tersebut, karena memang Tom Haye masih pantas main di klub minimal papan tengahnya Eredivisie atau klub Eropa lainnya ya, bukan liga utama seperti mungkin Jerman, Spanyol, Inggris. Kalau papan tengah, papan bawah masih banyak peminatnya. Lalu Elino Rendes juga banyak yang menyayangkan karena umurnya masih 24 tahun dan dia memutuskan sejauh ini untuk pulang, dalam artian bermain untuk tim yang dari keturunan keluarganya gitu. Banyak yang menyayangkan dengan usia yang masih muda, harusnya dia harus bertahan minimal di klubnya Pexwool atau mencoba petualangan baru di klub yang lain di Eredivisie gitu. Cuman apa mau dikata, keduanya sudah bergabung dengan Persib dan sudah latihan kemarin, latihan bersama, first trainingnya, dan juga Persib kedatangan kemarin terakhir adalah striker terakhirnya, pemain ke-11-nya itu Andrew Jung, pemain Perancis bertubuh jangkung ini terakhir main di Ovikret Liga Yunani, kasta tertinggi, tapi banyak yang menyayangkan, banyak yang meragukan kiprahnya karena hanya mencetak 3 gol dan 2 assist di musim terakhirnya ya, meskipun dia main secara reguler kalau nggak salah 28 kali. Tapi Indonesia ini adalah
sepak bola yang tidak bisa ditebak. Ada pemain yang kesulitan bermain di klub sebelumnya justru moncer di klub Liga Indonesia. Ada juga klub maksudnya pemain yang moncer di liga sebelumnya, di klub sebelumnya tertatih-tatih untuk sebatas mencetak gol atau bermain bagus di Liga Indonesia. Jadi nggak ada panduan resmi atau manual book kesuksesan ini. Apakah ada triknya atau tipsnya? Mungkin untuk pemain yang sudah berlama berkecimpung bisa menjelaskan, memberikan tips. Tapi untuk pemain yang sangat baru sekali agak kesulitan. Oke, jadi kedatangan Tom Hai ini sekaligus akan sepertinya yang saya prediksi akan langsung dimainkan oleh coach Bojan Hodak. Di luar mungkin dia masih faktor kecapean karena membela timnas, dengan kembalinya aturan pemain U23 kembali dijalankan, artinya Persib mau tidak mau harus langsung bersikap dan bersiap juga. Apakah akan memilih nama Kakang Rudianto atau memilih Robi Darwis atau satu pemain yang baru dipromosikan musim ini yaitu Zulkifli Lukmansyah. Menurut susunan pemain yang sudah saya lihat, ini sumbernya dari CNN Indonesia. Persib kembali akan menggunakan formasi yang sama. Formasi utamanya adalah 4-3-3, mungkin bisa melebar jadi 4-2-3-1 atau 4-4-1 ya, dengan satu striker murni. Di lini belakang, di pos kiper sepertinya masih akan diisi oleh Teja Paku Alam. Saya belum dapat informasi apakah Adam Plisbeck ini masih mengalami cedera, tapi kemarin saya lihat waktu training dia sudah ikut latihan bersama pelatih kiper juga. Tapi apakah ini lebih ke sistem atau format pemain yang digunakan oleh coach Bojan dengan format 7-3-1, 7 pemain asing, 3 pemain lokal dan 1 pemain U23. Jadi dengan begini ada kemungkinan sih lebih mengutamakan pemain di luar non kiper ya yang harus diutamakan oleh coach Bojan. Teja Paku Alam akan mengisi lini pos kiper, 4 back sejajar. Untuk lini back tengahnya saya berharap tidak ada perubahan ya. Sepertinya akan dimainkan Patricio Matricardi maupun juga Julio Cesar. Tetapi ini ada pemain baru Federico Barba. Saya masih melihatnya ini apakah Bojan akan mencoba Federico Barba di back tengah, akan diduetkan dengan antara Matricardi dan juga Julio Cesar, atau memang karena Putros juga baru balik juga dari timnas, apakah Putros juga akan disimpan dulu baru dimainkan babak kedua, atau Federico Barba yang akan bermain di posisi back kiri. Jadi Putros babak kedua atau Putros akan main di sisi kanan di babak pertama atau babak kedua. Dan posisi bek kanan saya rasa digaransi oleh Kakang Rudianto, karena beberapa kali juga pada saat dia pulang dari membela timnas U23 tidak ada sedikit pun keraguan dari coach Bojan untuk tidak menurunkan pemain ini gitu. Jadi karena menurunnya kemarin performa hand-hand ditambah beberapa kali blunder karena memang jarang dimainkan, saya tidak mau berkomentar beberapa kali gol itu kesalahan dari hand-hand yang akhirnya sekarang dipinjamkan ke Persik, karena memang pemain yang jarang main reguler, artinya mereka akan kesulitan untuk bermain kompak dengan sesama rekan setim yang dekatnya itu. Chemistry-nya jadi sedikit berkurang. Kalau yang sudah sering bermain pastinya akan dapat, seperti Kakang Rudianto ya sudah klop dari beberapa musim sebelumnya gitu, meskipun aslinya dari back tengah. Oke, jadi formasi 4 backnya itu ada Kakang Rudianto kanan, kirinya Franz Furtos, back tengahnya Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Tapi kemungkinan juga Federico Barba akan bermain, akan dicoba oleh Coach Bojan, karena inilah rasa penasaran Coach Bojan, kalau beli pemain kalau nggak langsung dimainkan itu kayak ada kurang aja gitu. Oke, terus 3 pemain tengahnya saya yakin satu tempat akan diisi oleh sang kapten Mark Locke, juga yang kemarin baru pulang dari timnas dan mencetak 1 gol dan 1 assist dengan HB Cina Taipei. Terus juga tandemnya akan ditempati oleh Tom Hai. Nah, ini keduanya bertipikal yang sama. Kalau saya lihat dulu waktu Tom Hai masih di PSM lebih ke deep playing playmaker, tapi sekarang posisi maksudnya Mark Locke agak sedikit lebih ke breaker, jadi pemotong bola pertama serangan dari lawan dan juga penjemput bola dari lini belakang menjebatani ke lini depan gitu. Sedangkan Tom Hai masih seperti biasa pos-pos sesuai dengan julukannya profesor, jadi dia pemain yang change create pertama di lini tengah. Satu tempat akan diisi oleh Luciano Goicoechea dan dia posisi seperti akan didorong lagi
menjadi playmaker seperti pada saat match terakhir menghadapi PSIM kalau nggak salah ya. Posisinya menjadi playmaker dari tadinya double pivot dengan Mark Loctap. Meskipun kemarin sempat saya nilai agak kurang sih. Lebih ke apa ya? Banyak umpan-umpan yang tidak akurat ya. Lalu di sisi penyerangan, 3 penyerang ini saya yakin satu tempat akan ditempati oleh Berginho yang kemarin sempat absen juga, terus William Marcelo saya yakin dia akan dimainkan di line up ya, di starting line up. Tidak seperti sebelumnya main di babak kedua. Dan satu striker sebenarnya saya pengen nama ini Ramon Tanke ya, tapi Ramon Tanke sepertinya belum fit 100% dan kabarnya Andre Jung akan debut langsung di pertandingan menghadapi Persebaya yang krusial ini ya. Harusnya sih kalau maunya saya sih ini yang mainnya adalah Ramon Tanke ya, tapi tidak ada Ramon Tanke di starting line up. Sepertinya akan bermain harusnya William Barros ya, tapi tidak ada. Ini ada nama Andre Jung yang akan coba didebut oleh coach Bojan Hodak. Untuk di Persebaya sendiri sama seperti Persib dengan formasi 4-3-3, kipernya tetap yang kemarin dipanggil di timnas Hernando Ari. Lalu 4 back sejajarnya ada Arif Catur, Risto Mitrevski, kapten Dewa United yang musim lalu. Lalu ada Dimov dan juga Dejan Tumbas, ini ikon fansnya dari Surabaya ya, Dejan Tumbas. 3 pemain tengahnya, 1 pemain kunci adalah milik Francisco Rivera di posisi playmaker, diapit oleh 2 pemain gelandang bertahan, Tony Firmansyah dan juga Milos Rajkovic. Dan 3 penyerang di depan sudah pasti milik sang kapten Bruno Moreira. Dan 1 lagi di sayap ada Malik Rizaldi dan Mihailo Verovic. Jadi ini formasi yang sama 4-3-3 dan mungkin nanti di lapangan bisa berubah atau menyesuaikan dengan permainan taktik lawan juga ya. Bisa seperti Persib bisa menjadi 4-2-3-1, bisa menjadi 4-4-1-1 gitu. Kedua tim ini telah banyak sering ketemu, terutama di saat penyatuan liga. Di 5 pertemuan terakhir musim lalu Persib itu kalah 1-4 di Surabaya. Tapi dalam tanda kutip itu seperti banyak yang fans ini bukan hanya fans Persib ya, banyak netizen atau yang pengamat atau pundit-pundit bola bilang ini sebenarnya adalah apa ya, sedekahnya Persib, poin Persib kepada Persebaya, karena bukan masalah peringkat atau bukan masalah memberi kemenangan Persebaya, karena posisi Paul Munster itu sangat ditentukan di match itu karena gagal menang di 3-4 pertandingan terakhir ya sebelum ketemu Persib. Dan Persib Bojan Hodak merubah-rubah formasi dan juga pemainnya, terutama pada saat kebobolan di babak pertama, mengganti kipernya Kevin Mendoza dan diganti oleh kiper ketiga ya, Seva Sanggasi, dan dia diberondong banyak gol dan Persib harus puas dengan kekalahan 1-4 meskipun tidak merubah posisi di klasemen. Di pertemuan pertamanya Persib menang 2-0 di GBLA, terus juga di musim sebelumnya Persib berhasil menang 2 kali menghadapi Persebaya juga, dan 1 match sebelumnya juga Persib ditanding oleh Persebaya 2-2. Jadi dari 5 match ini Persebaya hanya menang 1 kali, seri 1 kali, dan kalah 3 kali di 5 pertemuan terakhir. Apakah ini akan jadi dulang poin yang pertama lagi buat Persebaya di kandang Persib maksudnya ya, atau Persib tetap akan digdaya secara keseluruhan karena main di kandang berusaha untuk meraih poin penuh, karena posisi Persib sekarang yang kurang baik karena dari 3 match terakhir yang menang sekali menghadapi Semen Padang, lalu pertandingan kedua menghadapi Persijap kalah 2-0, dan juga terakhir hampir menang menghadapi PSIM dan harus berakhir dengan skor 1-1. Sedangkan Persebaya ini masih ada di papan atas, peringkat 4 atau peringkat 5. Jadi ini persaingan masih untuk di papan atas masih berlangsung sengit. Borneo Persija di papan atas dan belum terkalahkan juga, jadi klub-klub lain juga masih belum banyak menemukan peak performance, terutama Dewa United ya yang memborong pemain bintang Liga 1 tetapi ternyata sudah kalah 3 kali di awal-awal liga ini. Oke, jadi dari Persebaya sendiri setelah pelatihnya digantikan oleh Eduardo yang tidak lain adalah asisten pelatih Luis Milla di zaman Luis Milla melatih timnas. Sedangkan Persib masih dengan coach Bojan Hodak, ini musim ketiganya bagi Bojan Hodak dengan banyaknya pemain yang menghuni Persib, seperti juga diutarakan oleh Lucio Nugoe Kosea.
Dia melihat pemain ini di squad ini adalah sangat full sekali. Dan 11 pemain ini di liga tidak bisa dimainkan semua. Jadi total keseluruhan ada 9 pemain dalam satu match. Regulasinya 7 di lapangan dan 2 hanya bisa menggantikan di babak keduanya. Jadi total mungkin 9 yang bermain, tapi di lapangan tetap 7 dan 2 akan istirahat atau akan dilakukan rotasi. Sedikit kritik saya sih buat Persib sepertinya terlalu berani dalam bursa transfer ini, apa karena gagalnya perform di awal musim, juga ditambah main tidak begitu bagus di playoff kemarin di ACL tuh, juga preseasonnya di Thailand juga mungkin kurang memuaskan. Akhirnya Bojan Hodak yang tadinya menahan-nahan, dia bilang dia tidak akan menggenapi kuota 11 pemain asing tersebut, karena pada saat kedatangan Futros dia bilang pemain ke-8 sudah cukup buat dia, tidak ada tambahan lagi. Tapi memang karena mainnya Persib juga masih belum seperti yang diekspektasi oleh semua orang. Semua pemain asingnya diganti, pemain asing yang sekarang baru semua, dan secara market value pemain yang sekarang asing maupun pemain lokalnya itu jauh di atas pemain yang dilepas Persib di musim ini. Tetapi kekompakannya memang tidak bisa ditukar ya, karena kekompakan pemain yang sudah pindah klub itu justru yang membawa Persib menjadi juara dan back to back di musim keduanya Bojan Hodak. Bermain di 2 kompetisi saja, di Liga dan juga di ACL tuh, yang tidak bermain di tiap minggu gitu. Buat saya juga agak sedikit terlalu overpower untuk Persib ya, terlalu seperti ambisius sekali. Kecuali memang Persib main di ACL Elite ya. Karena dengan kedatangan 11 pemain asing, saya rasa ini juga pemain asing nggak semua juga akan sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Saya agak ragu ke beberapa pemain seperti yang tadi kita lihat ada Ramon Tanke ya, top skor atau runner up Liga Kamboja gitu. Jadi belum bisa perform juga di Liga 1 atau BRI Super League. Terus beberapa pemain seperti William Barros belum perform juga gitu. Jadi William Marsilio juga dari dulu di Arema yang bagus, belum memperlihatkan perform yang bagus juga gitu di Persib. Jadi tidak harapan yang langsung tune in tuh belum terlihat gitu. Jadi ditambah kedatangan beberapa pemain abroad atau naturalisasi seperti Eleanor Renders dan juga Tom Hai. Bahkan menurut saya harusnya dengan ide rencana ini Persib mendatangkan, meskipun mungkin idenya sudah lama ya, atau mungkin hanya masuk dalam list saja, mungkin kalau nggak dapat seperti isunya Joy Pelupesi dan juga Asnawi gitu, mungkin Bojan berpikir pemain ini akan bergabung mungkin musim depan ya, kalau negosiasi gagal gitu. Cuman buat saya memang terlalu berlebihan, karena ditambah pemain lokal juga yang di awal musim bergabung sudah terlalu bagus, nama seperti Sadil langganan timnas, ya sekarang mungkin belum dipanggil lagi setelah era terakhir Sintayong. Terus juga ada Dewangga juga langganan timnas zaman Sintayong juga, Hamrahe Hanusa juga yang produktif di Persik Kediri. Itu 3 pemain lokal yang menurut saya bagus, dia berguna atau sangat bermanfaat, karena ketiganya bermain di posisi yang lebih dari satu tempat atau satu posisi gitu. Ditambah ada Tom Hai, ada Eleanor Renders. Jadi ini buat saya agak pusing saya kalau jadi coach Bojan, tapi sangat mewah sekali pada saat di musim sebelumnya Persib banyak pemain yang absen seperti David da Silva absen cukup lama, Ciro juga sempat absen dan juga kena suspend atau sanksi ya, terus juga beberapa pemain Tiron juga sempat cedera. Beruntung pemain yang menggantikannya atau pemain yang menjadi penggantinya bisa menggantikan dan bisa memberikan peran dan menjadi penentu kemenangan juga. Itu yang mungkin sangat diantisipasi oleh Bojan Hodak sejauh mana, karena Persib akan bermain di ACL tuh, dan grupnya ini nggak main-main. Menurut saya grup ini grup ASEAN, satu grup dengan Bangkok United dari Thailand, terus juga Leon City Sailor dari Singapura, dan satu tim lagi adalah Sangor FC dari Malaysia. Jadi ini grup ini bukan namanya ACL tuh, tapi grup ASEAN. Menurut saya ini lebih sulit daripada musim lalu ya. Persib menghadapi Zhejiang China, Port FC dari Thailand, dan juga Leon City Sailor dari Singapura. Dan berarti Persib ketemu tim yang sama lagi yang musim lalu ya, Leon City Sailor yang notabene adalah runner up ACL tuh musim lalu.
Artinya ini emang bukan kaleng-kaleng klub ini gitu. Klub seperti yang udah kita lihat namanya setara dengan JDT-nya Malaysia gitu. Yang memonopoli atau membuat liga tani di Singapura. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan dari Coach Bojan, faktor kelelahan, faktor ini musim yang sebelumnya ya, musim lalu, faktor non teknis seperti jarak tempuh. Kemarin tuh sempat mikir ke siapa? Ke China yang jauh, terus juga ke Thailand juga yang lumayan gitu. Jadi kalau untuk faktor non teknisnya itu yang ditakutkan. Pemain capek, pemain juga ada yang cedera juga, ada yang terkena akumulasi kartu gitu. Jadi mungkin dengan skuad yang agak gemuk mengakibatkan ya banyaknya pemain lama harus di loan atau dipinjamkan demi bermain reguler mereka di klub yang sekarang dipinjamkan gitu. Sejauh mana posisi Persib sekarang? Menurut saya Persib lebih siap daripada musim kemarin yang seperti mendapat durian runtuh gitu. Tetapi Persib sekarang kan level sudah naik dari sisi komersial maupun bisnis, tapi dari prestasi dan pencapaian mungkin belum, baru akan mulai ke arah sana. Minimal dengan tiap musimnya Persib bermain di kompetisi Asia, terus juga menambah pengalaman dan mental juara juga di setiap matchnya. Jadi seperti yang Coach Bojan bilang, mungkin Persib terlihat menang mudah di Liga, tetapi terlihat gampang kalah di kompetisi Asia. Karena apa? Karena pada saat di kompetisi Liga banyak misalkan 1, 2 kali, 3 kali kesalahan itu bisa diantisipasi oleh pemain Persib pada saat pemain atau penyerangan dari tim lawan di counter dan masih bisa diredam. Tapi kalau di kompetisi Asia yang semuanya adalah pemenang juara atau peringkat papan atas, artinya mereka yang terbaik dari yang terbaik gitu di liganya. Mereka sendiri sudah tahu gitu. Jadi meminimalisir kesalahan itulah kuncinya. Jadi kemarin Persib yang sebelumnya saya prediksi memang harusnya sih bisa lolos ya musim lalu itu. Cuman karena kembali lagi faktor non teknis, ketidaksiapan, kekurang beruntungan dan mental pemenangnya belum didapat di kompetisi Asia. Masih kagetan ya, seperti kalah dari Port FC, kalah dari Zhejiang gitu, lewat salah antisipasi atau salah menutup ruang dari pemain lawan. Jadi Persib akan bermain hari Jumat tanggal 12 September di Persebaya di Stadion GBLA sore hari, lalu hari Kamis depannya akan bermain di stadion yang sama jam 7 malam menghadapi Lyon City Seller. Jadi ini benar-benar jeda atau jarak waktu recovery yang akan dimanfaatkan oleh Coach Bojan. Siapakah yang akan bermain full di pertandingan menghadapi Persebaya di Liga, atau siapakah yang akan diistirahatkan dan juga akan dimainkan pada saat nanti melawan Lyon City Seller. Yang terbaik buat Persib Bandung, mudah-mudahan sukses di Liga Indonesia atau BRI Super League, dan juga mampu perform juga di kompetisi Asia di ACL tuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.